Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh pendidikan alternatif. Apa itu pendidikan alternatif ya? Jadi, pendidikan alternatif adalah pendidikan yang pendekatannya bersifat individual. Nah, memberikan perhatian besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan pendidik, serta dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Nah, ini dia contoh-contoh dari pendidikan alternatif. Ada homeschooling, sekolah publik, pesantren, dan sekolah pilihan. Sekarang kita bahas tentang homeschooling yuk. Menurut kalian, efektif gak sih homeschooling bagi anak-anak? Nah, sebelumnya kita akan jelasin tentang homeschooling dulu. Jadi, homeschooling adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua di rumah atau tempat dengan suasana kondusif. Berikutnya, ini ada peraturan undang-undang tentang homeschooling. Dalam pasal 27, nomor 20 tahun 2003, ayat pertama disebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, hasil pendidikan diakui sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan kurikulum yang diterapkan dalam sekolah rumah mengacu pada kurikulum nasional. Dalam ayat 3, kurikulum yang dimaksud sebagaimana ayat 1 yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan dengan memperhatikan secara lebih luas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Lalu, apa saja sih kelebihan dari homeschooling? Yuk kita simak. Jadi, di homeschooling, anak-anak mendapatkan perhatian penuh dari guru karena dia tidak perlu menunggu giliran dalam mempelajari sesuatu. Ketika anak mampu mengikuti pelajaran, dia bisa terus melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika dia terhambat, dia tetap bisa meminta guru untuk mengajarkannya hingga paham. Selain itu, anak dapat lebih optimal mengembangkan bakatnya sesuai keinginan dan kemampuannya. Waktu untuk belajar anak lebih fleksibel, orang tua dan guru dapat saling merundingkan kapan waktu yang tepat untuk belajar. Kemudian, orang tua dapat terus mengawasi proses pembelajaran anak. Homeschooling bisa menjadi solusi untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan tidak menyukai pola belajar yang kaku. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kekurangan dari homeschooling. Anak tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya di lingkungan yang heterogen. Kemudian butuh komitmen dan keterlibatan tinggi juga dari orang tua. Kekurangan homeschooling berikutnya adalah tarif yang dikeluarkan untuk homeschooling lebih besar. Lalu bagaimana ya agar homeschooling menjadi lebih efektif? Agar homeschooling menjadi lebih efektif, orang tua harus paham bahwa homeschooling itu tanggung jawab sendiri atas proses pendidikan yang dijalani anaknya. Sistem pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Orang tua harus berkomitmen untuk menemani anaknya dalam belajar. Dan selanjutnya, guru harus membuat kegiatan belajar menjadi hal yang lebih menyenangkan bagi anak-anak.
Nah, sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.